Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel aku Landari Februari. Kali ini aku masih mau ngajakin kalian nih, masih di daerah Ubud ya, dan tentang hewan. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke Bali Reptile Park. Nah, Bali Reptile Park ini letaknya persis di depan Bali Bird Park teman-teman ya, di daerah Ubud. Hanya saja ini mengenai hewan reptil. Nah, ini lihat di depan saya ya, sudah ada ular ya, ular dan iguana orange ya. Jadi dia nggak ganas teman-teman, ini jinak ya. Dan sebelumnya kita masuk dulu yuk, kita ikuti protokol kesehatan, scan peduli lindungi, cek suhu dan memakai hand sanitizer. Lalu kita proses pembayaran dulu ya teman-teman. Untuk tiket masuknya seharga Rp100.000 per orang. Nah, di sini juga terdapat atau tersedia jasa untuk foto bersama hewan-hewan ya. Nah, ini juga disediakan free jasa sewa payung ya teman-teman ya, bagi kalian yang kehujanan atau kepanasan. Dan juga kalian bisa berfoto di sini nih ya. Jadi tadi foto yang ditempel di dinding itu di sini ya, bagi kalian yang berani. Tapi saya sepertinya nggak berani ya teman-teman. Gitu, saya penakut gitu. Nah, ini ada apa ini ya, kayak binatang apa ini ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut video aku, boleh kalian berikan like, comment, share, and subscribe-nya ya. Jangan lupa padamkan juga loncengnya supaya kalian tetap terupdate tentang informasi pariwisata dari Bali tentang video aku. Terima kasih. Nah, untuk Bali Reptile Park ini bukannya setiap hari ya teman-teman ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Hanya saja Bali Reptile Park ini berbeda ya manajemennya dengan Bali Bird Park ya teman-teman, dan harga tiketnya pun berbeda. Nah, ini kita sudah menemui, ini ada berbagai macam biawak ya. Nah, seperti namanya, biawak itu hidupnya di air ya teman-teman. Jadi disediakan kolam dan dibuat sedemikian rupa itu persis dengan suasana hutan gitu ya, pohon-pohon gitu ya, supaya mereka itu tetap tenang. Dan untuk biawaknya ya teman-teman. Nah, Bali Reptile Park ini letaknya di Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Dan ketika kalian masuk itu, kalian sudah membayar, kalian sudah free ya jasa guide-nya nih seperti saya nih ya, tanpa harus membayar lagi teman-teman. Asik ya, sudah bisa dijelaskan semua tentang hewan dari guide-nya. Nah, ini lanjut lagi, di sini ada ular. Nah, ular ini namanya dia hijau ya. Nah, ular hijau ini berbentuk kepalanya itu segitiga ya, atau viper. Nah, jadi ular viper ini dia itu ular yang berbisa ya. Jadi bisa dilihat itu ular berbisa itu dari kepalanya. Kalau jenis bentuk kepalanya segitiga itu dia berbisa dan sangat berbahaya. Jadi meskipun dia kecil teman-teman, jadi bisanya ini cukup kuat ya, cukup berbahaya. Makanya dia dipisah atau dibedakan ya dengan daun-daun, karena kan habitat ular juga memang kehidupannya dengan dedaunan seperti itu ya. Nah, ini masih jenis ular viper tuh ya, segitiga teman-teman ya. Jadi moncongnya itu lancip ya, beda sama yang lojong gitu ya. Jadi itulah yang bisa dibedakan teman-teman. Nah, sebelah sini ini sih ada ular yang menyerupai batang pohon ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, di sini ada ular yang berwarna hijau ya. Nah, ini menyerupai daun, juga sangat kuat hijaunya. Jadi sebanyak di sini ada beberapa jenis ular viper ya. Nah, ini yang dikurung-kurung gini jenis-jenis ular viper, ular yang sangat berbahaya, kecil namun berbisa sekali teman-teman ya. Nah, ini ada lagi warna hijau, dia mengaitkan tubuhnya ya ke batang pohon teman-teman. Nah, kita sekarang ini masih ular berwarna hijau lagi ya, cuman ukurannya dia lebih kecil teman-teman ya, kayak belut gitu ya, belut hijau, tapi serem saya lihatnya, tetap dia berbisa banget gitu ya. Oke, lanjut lagi kita masuk teman-teman. Di sini suasananya adem ya teman-teman ya. Jadi hijau, penghijauan seperti hutan. Di sini ada kura-kura. Kura-kuranya bentuknya lucu teman-teman ya. Beda sama yang biasa. Ya, kura-kura merupakan hewan reptil juga. Lanjut masuk kita ke mini garden ya. Nah, ini adalah lorong-lorong ular lagi, tapi ular yang berjenis dan berbentuk yang berbeda. Badannya juga lebih besar teman-teman ya. Oke, kita masuk sini, suasananya gelap. Nah, ini dia. Badannya udah agak besar ya teman-teman, tapi moncongnya tidak segitiga. Dia lonjong ya. Kalau viper itu dia runcing sekali segitiganya. Nah, ini ada ular kayak kobra putih ya. Nah, ini kobra putih. Nah, ini dia. Jadi dikatakan kobra putih itu bukan, kalau kebanyakan orang kan ngomongnya siluman ya, tapi padahal mereka itu
ular yang kekurangan pigmen ya, sama seperti kan ada nih, maaf, ada kalian mungkin menemukan orang yang putihnya itu nggak wajar. Nah itu dia kekurangan pigmen teman-teman, sama seperti ular ini juga. Dan dia itu perlakuannya beda ya, tidak banyak dedaunan atau dahan pohon, dia butuh lampu untuk menghangatkan dirinya ya, dan daun-daun aja yang coklat gitu. Jadi beda sama yang tadi itu yang hijau atau kayak mini hutan gitu ya, kayak mini garden dan dahan pohon pun dia beda dia. Nah ini dia harus ada lampu supaya hangat, jadi jenisnya itu dia memang beda ya teman-teman. Nah ini lagi, nah untuk yang kecil-kecil ini jenis ular yang kecil-kecil tapi tetap berbisa ya, ada kobra, anakan kobra gitu teman-teman. Nah di sini suasananya agak gelap ya. Nah ini dia nih, nempel banget sama kaca ya. Jadi antara dia tidur atau emang dia hidup gitu ngeliatin kita gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi sebelah sini. Nah ini, pokoknya di sini tuh kandang-kandang yang ada lampunya ya, jadi lebih hangat gitu kan. Kalau di luar itu kan gak ada lampu, jadi suasananya ya lebih dingin, udara alam gitu. Nah ini tentunya pintunya digembok ya teman-teman ya, pasti nggak ada yang berani juga. Nah yang di pojokan sini nih yang unik nih, ini viper Sumatera. Jadi ini ular berbisa viper ya, tapi dia dengan suhu yang dingin, karena kan Sumatera itu dingin ya, pegunungan. Jadi di kandangnya ini ditambahkan pendingin supaya suhunya itu sesuai dengan suhu gunung gitu. Dia kan hidup di gunung, biar dingin gitu, seakan-akan dia di gunung. Nah ini yang bikin saya kaget nih teman-teman ya. Jadi ketika saya masuk, ini kobranya ini udah siap ya, udah seperti sendok. Nah, tapi dialihkan sama guide-nya ya. Biasanya kalau dia seperti tadi itu, dia untuk menjaga dirinya ya, melindungi dirinya dari bahaya. Jadi dia awas atau peka gitu kalau ada orang datang. Padahal kan ini ruangan berkaca ya, tapi dia tadi gitu kalau saya datang gitu. Makanya dia langsung melindungi diri dia tadi, berposisi seperti tadi ya. Oke, udaranya cukup panjang ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi sebelah sini ya. Nah ini dia, mana ya ularnya ya, kayak agak ngumpet ya teman-teman ya, pojok nih. Oke, kita lanjut lagi deh sebelah sini ya. Nah ini dia nih, ini juga ada ular kecil-kecil ya, berbagai macam ular di sini sampai saya bingung juga teman-teman. Nah ini sebelah sini, kita kesini lagi yuk teman-teman yuk. Nah kita kesini. Nah di sini ada sanca putih ya. Nah ini sanca, jadi palanya kecil, badannya agak besar, terus meliuk-liuk gitu dia. Lanjut lagi di sini. Iya di sini ada kandang lagi, tapi agak gelap ya teman-teman ya, maaf nggak terlalu kesorot ya, nggak begitu kelihatan kameranya. Nah ini ularnya melingkar. Nah biasanya ular melingkar ini dia itu mau ganti kulit ya. Jadi kalau mau ganti kulit tuh dia melingkar, atau bisa juga berendam dia di air ya. Nanti dia akan ganti kulit dia. Ini anakan kayak sanca tadi teman-teman ya. Tapi ini agak galak karena pas saya masuk nih dia matok-matok kaca gitu. Kaget juga saya, geter-geter gitu. Nah sebelah lagi sini. Nah ya di sini. Nah ini dia ularnya nih. Di sini badannya cukup besar ya teman-teman ya. Ular yang cukup besar. Rata-rata kandang yang di sini tuh nggak ada daunnya ya. Ini cuma batangnya, ranting-ranting yang kering gitu ya. Kayak gitu sih, dan harus hangat kayaknya ya, ada lampu gitu. Nah ini jadi ularnya banyak kan ngumpet karena dia mau ganti kulit ya. Ganti kulit dia ngumpet, ngeliuk sendiri gitu. Jadi dia suka mencari posisi yang dia inginkan gitu, yang PW gitu kalau menurut kita ya. Dia suka cari posisi yang PW menurut dia gitu. Oke lanjut lagi, ada sanca darah. Wow, namanya udah sanca darah lagi ya. Apakah dia menghisap darah? Saya juga nggak tahu, saya juga nggak berani teman-teman. Nah ini ularnya nggak begitu kelihatan teman-teman ya, karena kameranya juga gelap ya. Lagi kita ke sebelah sini. Nah ini ada ular kecil-kecil juga ya. Ya ini warna coklat dia nih. Nah kesini lagi, ini dia beda nih, ada dahan-dahan ranting ya, ranting-ranting ya teman-teman. Nah sini lagi, ini mana ularnya, itu dia nih ularnya di atas
ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ya, kita keluar, teman-teman. Nah, sekarang di luar ini udah nggak ada ular ya. Di sini adanya perkumpulan biawak ya, hewan-hewan melata lainnya, reptil lainnya. Nah, biawaknya ini adanya di atas, teman-teman ya. Adanya di atas dia. Ini ada 3. Ini aku liatin ya, fotoin. Ukurannya cukup besar. Dia ini merupakan reptil biawak yang terpanjang ya, teman-teman ya. Terpanjang dia. Jadi reptil itu mirip kayak buaya ya. Cuman jenis kulitnya beda deh. Kalau buaya itu kan agak kasar dia, agak tebal. Lanjut lagi kita kesini, yuk kita keliling-keliling yuk teman-teman. Nah, di sini itu ada ruangan khusus ya, jadi kayak mini taman. Dan di sini saya kaget, ternyata ada iguana lagi jalan. Saya sempat teriak dan takut, tapi ternyata kata masnya nggak usah takut karena ini adalah tidak berbahaya ya. Iguana itu tidak berbahaya, tidak menggigit, jadi santai aja gitu. Banyak yang bermain-main juga dan berfoto-foto sama iguana. Nah, sekarang kita ke bagian yang kecil-kecil. Ada anak iguana ya, anakan iguana nih. Nah, ini kayak gini nih, anakan biawak ya, maaf, anakan biawak dia kayak gini. Nah, ini saya nggak berani megang, teman-teman, saya geli ya. Aduh, mungkin kalian yang lain itu mungkin berani ya untuk pegang ya, pegang nih ya. Kalau saya enggak deh kayaknya. Nah, lanjut lagi ke sini. Nah, di sini itu kalian bisa foto-foto sama hewan-hewannya nih, ya kan? Selain dari spot yang di depan sama yang sini juga. Nah, ini kita temuin iguana tadi yang di depan nih, teman-teman, warna orange ya. Duh, enaknya dia kayak lagi ngejemur ya di bawah terik matahari, santuy sekali nih iguananya ya. Ini iguananya agak besar ya. Nah, iguana ini dia memiliki ekor yang sangat panjang ya. Ini khasnya iguana memang. Nah, di sini, nah kalian bisa foto sambil duduk-duduk di sini ya kalau capek jalan. Nah, di sini ada buaya. Nah, buaya di sini itu buaya terpendek di dunia ya. Jadi kita beruntung nih di Bali terdapat buaya ini, dan buaya ini uniknya dia berwarna hitam. Jadi beda sama buaya yang lain yang mempunyai corak, dia hitam semua full. Nah, sekarang kita lihat dari dekat yuk teman-teman yuk. Kolamnya juga dibuatnya juga kecil ya, sesuai dengan ukuran buayanya ya. Karena buaya kan itu memang suka juga dia merendam sama seperti biawak gitu, kayak kura-kura juga. Ya, saya kasih lihat nih dari dekat nih teman-teman nih ya. Tuh, warnanya hitam ya. Nah, itu dia pendek, dia ukurannya kecil dia. Hitam full ya, eksotik gitu kalau kata kita. Hitam full. Nah, lanjut lagi ke sini. Nah, ini ada kura-kura. Ini kura-kura bentuknya lucu ya. Ya, dia rumahnya polos, nggak kotak-kotak gitu. Nah, ini dia nih berendam dia. Hibernasi nih kayaknya dia ini. Nah, di sini kalian juga di sini bisa sambil bercanda-canda sama kura-kura nih teman-teman ya. Nah, ini kan dia bentuk rumahnya beda ya, kotak-kotak. Kalau yang tadi kan dia polosan ya. Nah, ini dia. Sekarang kita kesini yuk teman-teman yuk. Yuk. Kita kesini. Kita ke kanan. Nah, kita ke kanan. Terus. Nah, di sini juga disediakan wastafel ya. Jadi kalau kalian di sini mau ngemil, mau habis pegang-pegang hewan itu kan bisa langsung cuci tangan ya. Di sini ada kura-kura yang lucu bentuknya ya, kecil kuning-kuning bintik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya, di sini itu ada berbagai buaya ya. Nah, buayanya itu dia beda jenis sama yang tadi. Dia sama juga nih, buaya terpendek di dunia berwarna hitam, hanya saja seperti karakter orang gitu ya. Dia juga karakter buayanya tidak bisa disatukan. Jadi dia berantem. Makanya dia dipisah. Yang satu di luar, yang satu di dalam sini ya. Nah, lanjut lagi di sini. Lagi ke sini ya. Jadi ada petunjuk di sesuai. Jadi kalau kalian nyasar ya ada petunjuknya ya, teman-teman. Lanjut lagi ke sini. Di sini kita menemui ular juga. Ya, ular ini lagi mengeram dia. Sepertinya dia mau ganti kulit juga ya, sama seperti teman-temannya yang lain ya. Dia juga dia mencari posisi dia yang PW ya, di pojokan. Nggak mau kita foto, nggak mau kita sorot teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini suasananya rindang ya, adem gitu ya, pepohonan hijau. Nah, di sebelah sini ini ya, kita ngelihat ada komodo ya. Komodo ini namanya unik, namanya kombing ya. Panggil aja kombing gitu. Dia pasti akan nengok deh. Nah, ini kadang dia suka nyamperin dia nih. Nah, ini komodonya. Ya. Jadi hewan-hewan melata, reptil di sini lengkap ya, teman-teman ya. Ada semuanya. Nah, setelah puas kita lihat kombing, kita lanjut lagi ke tempat yang lain ya. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, nih masnya ini dia ngasih tahu ada buaya muara. Jadi buaya muara itu kan buaya yang gede, yang panjang ya. Yang biasa kita temukan nih di kali-kali gitu kan. Yuk kita lihat ya, seperti apa sih.
Di sini ada wastafel sama tempat cuci tangannya juga ya, teman-teman. Nah ini ada ular ini lagi naik. Aduh, saya geli banget, merinding saya lihat ularnya nih yang merangkak naik dia. Takut saya bentuknya corak-corak loreng-loreng gitu. Nah ini jalannya nih, this way, kita kesini ya, kita ikutin guide-nya teman-teman ya. Saya pasti penasaran sama buaya yang besar tadi ya, sama kita belum ketemu ini nanti kayaknya ya. Nah di sini, nah ini pojokan ya, banyak dedaunan, bisa kalian buat spot foto-foto juga bagus teman-teman ya. Nah ini ada apa ini, patung biawak atau komodo ini ya. Nah bisa kalian foto-foto juga. Ini ada apa ya, ada dia hewannya berwarna biru ya teman-teman ya. Nah ini ditemuin sama yang punya Bali Berpak ini, jadi dibudidayakan dan dibuatlah Bali Reptile Park ini. Nah lagi kesini, nah ini masnya mau ngasih tahu apa ya ke saya ya. Oh ini ternyata buaya muara yang tadi saya bilang teman-teman ya, gede ya. Jadi ini buaya yang kalian suka temuin di kali nih ya, kalau kali-kali kan penemuan buaya gitu kan. Nah ini dia ini teman-teman, dia sambil berjemur, tapi jangan salah, dia buaya ini kalau berjemur dia awas, jadi bukan berarti dia tidur ya, justru dia kalau udah maksa langsung lahap gitu. Makanya jangan percaya sama buaya ya, tidur begini dia tetap ganas. Gitu, ini buaya laut ya, apalagi kalau buaya darat ya sama juga, jangan percaya teman-teman. Nah sebelah sini ada pura kecil ya. Nah ini ada tempat buat kalian duduk-duduk neduh juga ya, kalau kalian mau nyemil juga bisa di sini. Tapi dia lagi sambil dibersihin ya sama petugasnya. Nah di sini ada buaya moncong ya, jadi bentuk mulutnya dia moncong segitiga runcing gitu. Nah ini kelihatannya teman-teman ya, mulutnya unik ya, jadi berbeda sama yang biasanya. Untuk warnanya sih sama dia sama, lagi berjemur ya, lagi berjemur juga. Nah kita ke kanan lagi, kita lanjut terus ya teman-teman. Nah di sini masih ada buayanya nggak mau menampakkan diri, dia maunya berendam ya. Di buaya itu kan ada yang berendam, ada yang ngembang di darat, tapi kalau ini khusus di kolam aja kayaknya, nggak ada daratannya ya teman-teman ya, kan jenisnya berbeda sih ya. Nah, lanjut lagi, kita kesini. Nah di sini ada apa ya? Sini ada kura-kura. Nah sebelah sini lagi ada buaya lagi berjemur ya dia ya. Nah ini dia ekornya lemes, dia agak panjang teman-teman ya buayanya. Ini buaya muara yang kecil dia ini ya. Lanjut lagi. Nah ini ada ular, dia lagi berendam teman-teman ya, dia lagi mau ganti kulit juga. Jadi ular tuh kan mencari posisi dulu mengerem, baru dia berendam kalau mau ganti kulit ya, dia tahu saat mau tuh ganti kulit. Nah ini dia nih, banyak yang lagi proses mau ganti kulit ya, dan udah ada sebagian ular juga yang udah ngelotek gitu loh kulitnya gitu. Nah ini dia nih, kura-kura lucu banget warna hitam ya. Lucu sekali ya. Ada taman-taman ya. Ini bagi kalian yang mau foto-foto nih ya di patung biawak ini juga boleh teman-teman ya, boleh banget, banyak spot fotonya ya. Wisata bersama keluarga kesini asik banget teman-teman. Jangan lupa untuk bawa makanan dan minuman ya, harus tidak tersedia makanan atau minuman. Oke, sekian dulu review Bali Reptile Park dari aku teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you.